Akhirnya Kukuh bilang begini dengan bijak, oke mah, aku sudah tahu itu, artinya apa yang dikatakan teman itu memang ada benarnya. Ini yang akan membuat aku untuk bisa berpikir ulang. Nah, singkat cerita apa yang terjadi? Tanpa disadari oleh Monik, ternyata Kukuh berhasil melakukan semacam tanda kutip pembalasan. Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso de Ponco dalam program Di Balik Kamar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di tengah pandemi COVID-19, harapan saya dan juga doa saya, Anda tetap sehat, bersemangat, dan antusias dalam melangsungkan kehidupan berikutnya. Kira-kira begitu, harapan yang begitu antusias supaya kita tetap bisa optimis menghadapi hari-hari ke depannya. Nah, sahabat Harmoni, pada kesempatan ini saya akan memberikan sajian atau paparan yang bersifat monologis. Artinya saya akan menyampaikan kisah-kisah yang dialami oleh klien-klien saya terkait dengan konteks perselingkuhan. Klien ini bisa beratribut sebagai pelaku selingkuh, korban perselingkuhan, atau partner dari pelaku selingkuh. Nah, kami dengan tim sepakat untuk memberi nama samaran begitu ya. Karena secara etika konseling memang kita tidak boleh menyebutkan nama asli dari teman-teman atau klien-klien saya ini. Jadi berangkat dari dua terminologi, selingkuh dan juga selingkuh harusnya gini ya, selingkuh dan harmoni. Dari selingkuh saya menetapkan dengan tim ada dua nama, yakni Sally dan Kukuh. Sekali lagi Sally dan Kukuh ya. Kemudian dari terminologi harmoni ada nama Hari dan Monik. Kira-kira begitu ya. Nah, di setiap episode nanti bisa jadi yang muncul adalah 4 tokoh atau mungkin 3 atau bahkan 2, tergantung dari kasusnya begitu ya. Nah, pada episode ini saya akan menyampaikan kepada Anda satu kasus yang kira-kira esensinya adalah seperti ini. Suamiku selingkuh dengan istri mantan selingkuhanku. Perhatikan baik ini Sobat Harmoni, mungkin perlu dicerna secara pelan-pelan. Suamiku selingkuh dengan istri mantan selingkuhanku. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, saya akan memberikan preliminary statement begitu atau pengantar. Adalah seorang istri, namanya Monik ya, namanya Bu Monik begitu. Monik ini ketika dia tahu bahwa saya seorang konsultan, dia menghubungin saya, kemudian dia berkonsultasi pelan-pelan dengan saya beberapa kali begitu. Monik menceritakan bahwa dia adalah seorang ya well educated woman begitu, karena masa pendidikan dia hidupi, dia alami dengan satu fasilitas yang luar biasa. Orang tua Monik adalah seorang saudagar yang cukup terpandang begitu dari Sumatera. Kemudian di masa SMA Monik juga belajar di sekolah yang bernuansa asrama putri. Jadi setelah nuansa rohani, Monik adalah seseorang yang kuat secara mentalitas iman begitu ya. Nah, kemudian dia melanjutkan pendidikan di salah satu universitas di luar negeri. Dia mengambil jurusan Finance and Accounting. Nah, Monik ketika lulus, dia memang diarahkan oleh orang tua untuk bisa melanjutkan usaha dari orang tua begitu. Tetapi dia punya pertimbangan, Monik punya pertimbangan bahwa dia harus belajar untuk mandiri dan belajar untuk menempa kemampuan, artinya dia mempraktekkan ilmu yang dia dapatkan untuk bisa bekerja di perusahaan yang bonafit, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, Monik melamar pekerjaan dari mungkin 50-an kandidat, dia cerita begitu. Dia masuk bersama satu temannya, diterima di salah satu perusahaan yang bonafit di Jakarta. Dari situlah awal dari kisah ini berlangsung begitu. Monik bekerja sebagai seorang personal assistant atau asisten pribadi dari seorang direktur. Di keseharian awal dari 1 minggu 2 minggu, Monik berhasil berkontribusi signifikan buat sang atasan begitu. Biasa kalau di tempat kerja kan ada 3 bulan probation, masa uji coba, masa percobaan begitu, untuk menentukan apakah
seorang karyawan atau karyawati bisa berlanjut untuk periode berikutnya. Dan Monique bisa melewatinya. Kualitas pekerjaan dan kemudian attitude yang baik dari Monique ternyata memantik getar hati. Dari siapa kira-kira, Sobat Harmoni? Dari sang atasan. Kemudian dari keseharian yang mereka, dari hari kerja maksudnya ya, Senin sampai Jumat, Monique bertemu dengan atasan, dan kepintaran atasan untuk bisa merayu Monique akhirnya sampai bermuara kepada hubungan khusus. Jangan lupa bahwa Monique adalah tipikal pribadi yang sulit untuk berkata tidak sebetulnya. Dia orang yang sangat, kalau bahasa Jawa itu lembah manah, sangat rendah hati dan tidak meledak-ledak. Dia pribadi yang tidak suka berkonflik, kira-kira begitu ya. Nah akhirnya karena rayuan dari bos itu, mereka punya hubungan khusus. Karena tipikal yang tidak mau berkonflik, Monique menjalaninya dengan perasaan kecewa, merasa bersalah, dan kemudian suasana nuraniahnya dia agak terlukai begitu. Bisa disebutkan bahwa dia bercerita kepada saya, berkonsultasi bahwa sempat 3-4 kali melakukan intimasi hubungan layaknya suami istri, kira-kira begitu ya. Nah kemudian karena perasaan yang tidak nyaman itu, dia memutuskan untuk resign. Jadi kalau dalam hitungan waktu mungkin dia tidak sampai 6 bulan dia bekerja di perusahaan itu, dan dia memutuskan untuk resign dan kembali kepada tujuan awal, yakni memperlengkapi diri dulu di perusahaan Bonafit untuk kemudian dia bekerja atau membantu orang tuanya di unit bisnis yang sudah berlangsung selama beberapa tahun begitu. Monique akhirnya bereposisi dari seorang karyawan menjadi seorang calon entrepreneur, calon pengusaha. Dia tekuni pekerjaan itu, dia menikmati, dan ilmunya dipraktekkan, kira-kira begitu ya. Dan memang dampaknya signifikan. Orang tuanya sangat terbantu karena dengan hadirnya Monique yang notabene pasti integritas bisa dijamin begitu, karena anak sendiri, bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar, dan juga dia bisa membuat model bisnis yang lebih maju dari sisi ilmu ekonomi, kira-kira begitu, sesuai dengan background dia tadi. Perjalanan waktu berikutnya sampai ke mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun, kira-kira begitu, dia bercerita, dia berkonsultasi. Tibalah dia dikenalkan dengan seorang teman pria. Jadi ada teman dia memperkenalkan, karena dilihat dari faktor usia mungkin di kisaran 24 tahun mungkin ya. Monique masih sendiri. Dan singkat cerita datanglah Arjuna yang saat itu mendekati dia lewat fasilitasi atau mediasi dari temannya. Si Arjuna ini namanya adalah Mas Kukuh atau Bang Kukuh, apapun sebutannya, tapi Monique bertemu dengan Kukuh, mereka menjalani masa pacaran. Masa pacaran dijalani dengan lancar-lancar saja karena Kukuh juga seorang profesional muda, atau kalau sekarang namanya eksekutif muda begitu. Di perjalanan muncul semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang kondusif, semua hal yang sangat membangun, dan kemudian mereka sepakat untuk masuk dalam jenjang pernikahan, kira-kira begitu. 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, pernikahan mereka dipenuhi dengan keindahan. Kalau Monique kesandung, Kukuh memarahi batunya, kira-kira begitu, karena masih suasana sayang yang pada intensitas tinggi begitu. Demikian juga kalau Kukuh masuk angin itu kalau bahasa Indonesianya flu atau demam begitu ya. Monique akan memperhatikan, memberikan treatment awal, dikerokin mungkin, dibikinin air panas mungkin, tapi harus didinginin dulu untuk mandi si Mas Kukuh tadi. 6 bulan berlangsung baik, dan kemudian kalau tidak salah 1 tahun pertama menjelang masuk tahun kedua, si Monique hamil, dan singkat cerita mereka memiliki buah hati. Maka lengkaplah kebahagiaan dalam rumah tangga Monique dan Kukuh, kira-kira begitu. Nah, pemantik muncul ketika pada tahun kedua tiba-tiba ada satu informasi yang diterima oleh Kukuh perihal latar belakang terdahulu dari eksistensi Monique ketika dia masih bekerja di perusahaan yang Bonafit tadi, Sobat Harmoni. Ketika dia masih menjadi personal asisten dari sang atasan tadi. Esensinya adalah si teman ini menceritakan kepada Kukuh bahwa istri lu dulu punya hubungan khusus dengan bosnya. Maka marahlah Kukuh dalam hati, kira-kira begitu. Kukuh marah, tetapi dia tidak mengekspresikan kepada sang teman, tapi karena dia tipikal orang yang
logic thinking juga, dia berusaha untuk tidak mudah bereaksi begitu. Dia dengarin dulu, dia kemudian merenungkan, what should I do, apa yang harus aku lakukan dengan informasi yang barusan aku dapatkan, kira begitu. Tapi kemarahan ini muncul di dalam hati dia dan ada rasa penasaran, tapi dia berstrategi. Nah, sekuen selanjutnya adalah ketika buah hati udah mulai 1 tahun mulai merangkak berjalan dan sebagainya. Di tengah perjalanan itu Kukuh berbicara kepada Monik. Anggap aja panggilannya adalah mama gitu ya, mama dan papa gitu. Mah, kita udah hidup 2 tahun nih, luar biasa, papa sangat menikmati. Mama bisa jadi istri yang baik, kita juga punya buah hati gitu kan. Papa bahagia, kira-kira begitu. Monik berkonsultasi dengan saya bahwa dia begitu bahagia dengan ekspresi yang disampaikan oleh Kukuh. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena setelah itu muncullah semacam, kalau di bisnis namanya bisnis intelijen. Jadi strategi intelijennya si Kukuh untuk menanyakan konfirmasi dari cerita teman tadi bahwa Monik punya hubungan khusus dengan sang atasan. Lalu berkatalah begini si Kukuh, Mah, kita kayaknya memang perlu ya semacam retreat itu melangkah mundur untuk kemudian mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki. Mungkin kita perlu keterbukaan kali, Mah. Kalau papa memang mau bicara, dulu papa memang ada beberapa pacar dan sekarang papa sudah sehati sepikir untuk setia pada mama, kira-kira begitu. Nah, kalimat yang muncul begitu buat seorang istri sangat membanggakan, kira-kira begitu. Sekali lagi, kalau dari sisi personality ya, perempuan atau istri itu lemahnya di pendengaran. Pendengaran bisa untuk sesuatu yang membangun maupun sesuatu yang merusak. Membangun misalnya begini, Mah, terima kasih, mama sudah berperan baik sebagai istri yang sangat mensupport papa, itu yang baik. Tetapi yang tidak baik andai kata yang melakukan adorasi atau pujian itu adalah pribadi lain yang bukan pasangannya. Ini yang biasanya menimbulkan benih perselingkuhan yang dialami oleh seorang istri ketika ada Arjuna lain dalam tanda kutip yang berusaha untuk masuk dengan adorasi, pujian, sanjungan yang itu sebenarnya pancingan-pancingan. Nah, dalam kasus ini apa yang didengarkan oleh Monik, dia merasa merenung, wah luar biasa suami saya. Dia bilang begini, Mas Ponco, saya merasa pada saat itu inilah awal dari semakin bahagianya keluarga kami. Karena suami saya mau mengajak saya untuk terbuka, melupakan masa lalu dan kemudian melangkah dengan sesuatu yang baru. Dan memang seperti itulah yang diinginkan oleh si Mas Kukuh tadi. Ketika Kukuh bicara begitu, akhirnya singkat cerita ya, pada fragmen kira-kira begitu, Monik berbicara begini, Pah, apa yang kamu dengar dari teman itu tidak semuanya benar, bahwa katanya aku punya hubungan khusus dengan mantan bosku begitu. Bukan aku yang menerima atau bukan aku yang memulai, tapi aku terkondisi pada tidak ada pilihan karena bos mengkondisikan aku untuk bisa menerima getar hatinya. Dia bilangnya rasional begini, Mas, atau papa begitu ya, kadang-kadang papa, kadang mas gitu kan. Kamu masih sendiri, Monik, aku anggap aja sebagai ayahmu. Tapi ada lucunya juga, ayah kok mainnya ke intimasi, tapi ini bahasa biasa kalau orang merayu. Nah, tadi saya bicara tadi latar belakang Monik yang akhirnya ada bisikan-bisikan yang membuat telinga menjadi merespon dan hanyut. Tetapi Monik bilang begini pada Kukuh, aku sebetulnya nggak merespon, Pak, tetapi bosku lah yang bicara bahwa ini kita hanya sekali-sekali saja, jangan khawatir, aku akan menjaga rahasia ini, Monik. Dan singkat cerita, Kukuh ini bagus, kalau dia pemain watak dia bisa tampil dengan kesabaran begitu, padahal sejatinya di belakang dia penuh amarah yang dia pendam. Dia sedang menciptakan jebakan supaya Monik menginformasikan fakta yang sebenarnya terjadi. Karena apa? Informasi yang diterima Kukuh dari teman tadi tidak menjelaskan detail tentang sejauh mana intensitas hubungan antara Monik dengan sang atasan. Dan tibalah sebuah statement yang membuat sang suami mungkin kaget ya. Monik bilang begini, Papa, aku terbuka sama kamu, aku memang ada hubungan. Aku mohon maaf pernah melakukan intimasi hubungan 3-4 kali. Dan apa responnya sang suami? Dia diam, Sobat Harmoni. Monik pada saat itu
memegang statementnya Kukuh ya, bahwa dia akan berbicara kita lebih baik terbuka, masa lalu kita lupakan dan kita melangkah ke depan. Melihat respon Kukuh yang tidak marah, nah sebentar ya, saya akan analisa dikit. Perspektif Kukuh terhadap informasi dari teman, mungkin dia melihat bahwa kalau ada hubungan khusus antara bos dengan anak buah, ini meniscayakan sebuah hubungan yang larinya ke arah kamar khusus yang memungkinkan Monik dengan sang atasan melakukan intimasi hubungan layaknya suami istri, kira-kira begitu. Akhirnya Kukuh bilang begini dengan bijak, oke mah, aku sudah tahu itu, artinya apa yang dikatakan teman itu memang ada benarnya. Ini yang akan membuat aku untuk bisa berpikir ulang. Nah, singkat cerita apa yang terjadi? Tanpa disadari oleh Monik, ternyata Kukuh berhasil melakukan semacam tanda kutip pembalasan. Dia berhasil mendekati istri dari sang atasan yang sepertinya ini absurd, sepertinya ini mustahil untuk muncul. Tetapi akhirnya Kukuh bisa berselingkuh dengan istrinya sang atasan. Dan si bos tidak tahu, ini agak uniknya di situ. Perjalanan berjalan dengan sedemikian intens begitu, dan Monik tersakiti sebetulnya. Dia sudah terbuka, tetapi tiba-tiba muncul bahwa sang suami gantian yang berselingkuh. Ini membuat dia terluka hati, tetapi pada saat dia berkonsultasi saya bilang begini, Mbak Monik, ini sebetulnya bagian dari ujian kehidupan. Karena apa yang dilakukan oleh suami adalah konsekuensi dari terbukanya informasi. Ya sudah terjadi, nggak apa-apa. Tetapi poinnya, yakinkan dalam diri Mbak bahwa ini hanya akan berlangsung beberapa saat saja. Sejauh Mbak udah terbuka, ingat ada Tuhan yang melihat ini. Jangan andalkan pikiran sendiri, andalkan Tuhan dalam menghadapi perselingkuhan suami dengan istri sang atasan, namanya Bu Sally. Sesuai dengan tadi ya, jargon yang kita munculin kalau pelaku selingkuh namanya Bu Sally. Jadi Kukuh berselingkuh dengan Bu Sally. Saya bilang begini, banyak berdoa, lakukan yang terbaik, tetap layani suami, jangan mudah marah dan jangan stres. Nantikan sesuatu yang terbaik akan muncul dan niscaya suami akan berubah, kira-kira begitu. Sampai kira-kira 6 bulan kira-kira begitu, akhirnya ternyata si Bu Sally atau Tante Sally ini memutus hubungan perselingkuhan dengan Kukuh. Dan Kukuh pribadi yang selama ini overconfidence, Sobat Harmoni. Dia tersakiti, dia tercampakkan. Ini kebalikan karakter dari seorang perempuan sebetulnya. Kukuh merasa dicampakkan oleh Sally dan kemudian perasaannya lebih dominan ketimbang logic thinking. Dia merasa disakiti dan akhirnya sakit sampai sekitar 1-2 bulan. Akhirnya dia sempat menderita penyakit yang berbahaya sampai suatu ketika Monik tetap melayani, tetap mensupport begitu, dan apa yang saya sampaikan itu terjadi. Ternyata kejadian tak terduga yang membuat Kukuh sakit itu. Kukuh tersadar untuk berhenti. Memang dia sudah diputus, tapi dia pada posisi sadar untuk kembali kepada si Monik. Dan perenungan inilah yang mengingatkan Monik pada satu esensi kasih sejati yang diharapkan dari Kukuh. Kira-kira suasana hati Monik seperti lantunan melodi yang akan dibawakan oleh rekan saya berikut ini.
Nah, Sobat Harmoni, dari esensi melodi tersebut, akhirnya Monik menemukan kasih putih yang diharapkan dari Kukuh, tetapi tidak begitu mudah. Butuh waktu untuk sabar menantikan keputusan suami berhenti, dan sampai pada keputusan akhirnya dia bisa kembali menemukan sosok suami yang bertanggung jawab. Nah, perenungan buat kita apa, Sobat Harmoni? Dari kejadian ini, kita melihat sosok Monik yang tipikal tidak bisa berkata tidak, begitu ya. Dia tetap berlaku setia meskipun suaminya menjadi-jadi begitu, tetapi kesabaran dia membuahkan hasil, yakni apa? Pulihnya hubungan rumah tangga mereka. Saya menekankan di sini adalah pentingnya setiap pribadi mengenali karakter pasangan masing-masing. Kalau dari awal Monik mengetahui bahwa karakter Kukuh adalah pribadi yang punya hidden agenda begitu, mungkin dia tidak perlu menyampaikan seterbuka itu, kira begitu. Itu sebabnya kami sangat concern dengan pentingnya memahami karakter pasangan masing-masing. Anda bisa berkonsultasi dengan kami lewat website di balikkamar.id. Perenungan buat kita adalah kesabaran seorang istri atau suami dalam menghadapi perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan pada hakikatnya akan bermuara ke arah pemulihan, tetapi butuh ketekunan, kemudian tidak berusaha untuk memaksa suami atau istri berubah, karena ini akan menimbulkan yang bersangkutan stres berkepanjangan. Harmoni bisa tercipta di antara ketidakharmonisan sejauh setiap pasangan menyadari bahwa suami atau istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, Sobat Harmoni, sekali lagi, mencintai pribadi yang Anda nikahi ini butuh komitmen. Saya balik ya. Jadi dalam hal inilah Monik mencintai Kukuh dalam segala keadaan. Dan premis umumnya adalah untuk Anda bisa menikahi pribadi yang Anda cintai, ini hal yang mudah. Tetapi ketika Anda harus tetap mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, ini butuh kesetiaan dan komitmen. Saya Alfonso De Ponco, salam harmoni. Nah, Sobat Harmoni, agar program di balik kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like, and share. Ojo lali ya.